Perkenalkan, nama saya Nurdiana Rini Hello. Saya dari tingkat 2B Teknologi Laboratorium Medis. Pada video ini saya akan sedikit menjelaskan mengenai tuberkulosis dan bagaimana cara pengobatannya. Baik, yang pertama perlu diketahui terlebih dahulu apa itu tuberkulosis atau biasa disebut dengan TB ataupun TBC. TBC merupakan penyakit infeksi yang menyerang saluran pernapasan yang disebabkan oleh bakteri Mycobacterium tuberculosis. Nah, target utama bakteri ini yaitu pada paru-paru. Ada pula organ lain yang dapat diserang seperti ginjal, otak, maupun tulang belakang. Pada TB terdapat dua tipe. Yang pertama tipe laten, yaitu penderita tidak sakit dan tidak dapat menularkan bakteri tuberkulosis kepada orang lain. Yang kedua adalah tipe aktif, di mana penderita merasakan sakit dan dapat menularkan penyakit TB atau bakteri Mycobacterium tuberculosis tersebut kepada orang lain. Pasien yang telah terinfeksi oleh Mycobacterium tuberculosis pada umumnya akan menunjukkan beberapa gejala seperti batuk yang berkepanjangan, misalnya batuk selama 2 minggu dengan dahak disertai darah. Pasien akan merasakan sesak napas dan nyeri pada dada, akan mengalami demam. Terus pasien juga akan mengalami mudah kelelahan pada saat melakukan aktivitas, dan terlebih pasien akan mengalami penurunan berat badan yang cukup drastis. Untuk menegakkan diagnosis infeksi tuberkulosis terdapat dua jenis pemeriksaan, yaitu pemeriksaan fisik maupun pemeriksaan laboratorium. Nah, pada pemeriksaan fisik terdapat dua jenis pemeriksaan, yaitu yang pertama pemeriksaan darah rutin atau darah lengkap. Namun jenis pemeriksaan ini kurang menunjukkan indikator yang spesifik untuk tuberkulosis. Pemeriksaan yang kedua adalah tes Mantoux atau uji tuberkulin, di mana merupakan metode awal yang paling sering dilakukan untuk pemeriksaan TBC, di mana metode ini dilakukan dengan cara menyuntikkan cairan tuberkulin ke dalam tubuh. Jenis pemeriksaan yang kedua adalah pemeriksaan laboratorium, yaitu yang pertama pemeriksaan spesimen sputum. Jenis spesimen sputum atau dahak yang baik untuk yang bisa diperiksa adalah dahak yang mukoporulen. Nah, mukoporulen merupakan dahak yang berwarna hijau kekuningan, bukan merupakan air liur, dan dahak ini biasanya terdapat darah, dan dahak ini bersifat lebih kental. Nah, darah ini diperiksa selama 2 hari berturut-turut dengan metode SPS atau sewaktu pagi sewaktu. Yang kedua, pemeriksaan radiologi, yaitu menggunakan fototoraks atau biasa disebut dengan CT scan. Kita dapat melihat pada gambar ini, dapat dilihat perbandingan paru-paru yang normal dengan paru-paru yang telah terinfeksi dengan Mycobacterium tuberculosis. Dapat dilihat pada gambar ini, pada paru-paru yang normal umumnya berwarna hitam, namun pada paru-paru yang telah terinfeksi oleh Mycobacterium tuberculosis terdapat bercak-bercak warna putih, di mana ini menunjukkan bahwa pada bagian paru-paru ini telah terinfeksi oleh bakteri Mycobacterium tuberculosis. Untuk pengobatan TBC terdapat 3 kategori. Kategori yang pertama 2-HRZE, 4H3R3, di mana selama 2 bulan pasien akan minum obat isoniazid, rifampicin, pirazinamid, dan etambutol setiap harinya pada tahap intensif. Kemudian dilanjutkan dengan minum isoniazid, rifampicin selama 3 kali 1 minggu, dilakukan selama 4 bulan, dan ini dilakukan pada tahap lanjutan atau tahap pemulihan. Nah, untuk kategori yang pertama ini diberikan kepada pasien baru TB paru BTA positif, pasien TB paru BTA negatif dengan fototoraksnya positif, kemudian pasien TB ekstra paru. Kemudian kategori 2 yaitu 2-HRZES, HRZE 5H3RE3. Nah, ini di mana selama 2 bulan pasien akan meminum obat
isoniazid, rifampicin, pirasinamid, ethambutol, dan streptomycin selama 2 bulan. Kemudian 1 bulan pasien akan meminum isoniazid, rifampicin, pirasinamid, ethambutol setiap hari. Jadi totalnya selama 3 bulan pada tahap intensif atau tahap pengobatan awal. Kemudian diteruskan lagi selama 5 bulan dengan meminum obat isoniazid, rifampicin, dan ethambutol, di mana obat ini diberikan 3 kali seminggu pada tahap lanjutan atau tahap pemulihan. Nah, untuk kategori yang kedua ini diberikan kepada pasien kambuh, pasien yang pengobatannya gagal, dan pasien dengan pengobatan setelah lalai minum obat. Untuk kategori yang ketiga yaitu 2HRZ, 4H3R3, di mana selama 2 bulan pasien diberikan obat isoniazid, rifampicin, dan pirasinamid setiap harinya untuk terapi intensif. Kemudian diteruskan selama 4 bulan dengan meminum obat isoniazid dan rifampicin yang diberikan 3 kali seminggu pada tahap lanjutan atau terapi pemulihan. Nah, untuk kategori yang ketiga ini umumnya diberikan kepada penderita baru BTA negatif dan penderita TB ekstra paru ringan. Nah, ada pula obat sisipan untuk kategori yang ketiga ini yaitu isoniazid, rifampicin, pirasinamid, dan ethambutol, di mana diberikan bila akhir pengobatan tahap intensif menunjukkan hasil pemeriksaan dahak masih BTA yang positif, diberikan selama 1 bulan setiap harinya untuk obat sisipan yaitu isoniazid, rifampicin, pirasinamid, dan juga ethambutol. Baik, sekian penjelasan singkat dari saya mengenai infeksi tuberkulosis dan bagaimana cara pengobatannya. Sekian dan terima kasih.